Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Cinta surga, cinta Islam, Masya Allah. Ini bapak-bapak di rumah nih yang lagi ngopi juga nih. Ya, sama benar. rebusan. Kita sapa dulu Mas Fadlan yang ada di rumah. Mudah-mudahan bapak-bapak sehat panjang umur. Amin. Bukan hanya amin. sehat panjang umur, tapi sehat panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Masya Gitu Mas Allah. Fadlan. Nah, ini kalau ngomong-ngomong masalah ketaatan banyak banget kan cara-cara kita taat sama Allah. Betul sekali. Nah, kebetulan nih kita mau nanya nih sama Ustadz juga nih. Hari ini kita temanya apa nih Ustadz? Wow, it's amazing. Oh, amazing. Tahu amazing, Bu? Amazing. Nih artinya sini nih. Ini Mas Fadlan, Bapak Ibu, sahabat cinta surga dimanapun Anda berada. Tema kita hari ini Mas Fadlan tentang dahsyatnya kekuatan sedekah. Masya Allah. Yes. Ini ibu udah pada nggak sabar nih kayaknya nih. Bersedekah nggak? Tanya dulu Mas Fadlan. Iya. Ibu suka sedekah nggak? Suka. Berapa sedekahnya? Secukupnya. Ibu sedekahnya gimana? Hai guys, sedekah nih. Enggak gitu enggak ya? Belum, nanti kita bahas tuh. Belum. Ustaz. Iya. Kalau yang begitu bukan ibu-ibu yang di sini. Bukan ibu-ibu di sini. Yang di sono. Cedok. Cepati Mama Iis. Ya. Tetap. Kebetulan juga kita udah kedatangan ustazah tamu kita nih Ustaz. Gimana? Insya Allah kita udah kedatangan Ustazah Lulu Susanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum sekuteng di Jelambar. Cakep. Ini yang ganteng-ganteng apa kabar? Ya Allah. Beli kentang belinya ke Kota Palu. Cakep. Ke Jakarta beli mangga. Cakep. Selamat datang Ustazah Lulu di acara Cinta Surga. Masya Allah nih Ustazah, nih hari ini kita lagi ngebahas tentang keutamaan bersedekah. Nah ada apa lagi nih kira-kira nih Ustazah yang mau ditambahin? Silakan boleh tambahin. Ada izin ke sini ya. Silakan Ustazah. Masya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya mau tanya ibu-ibu di sini semuanya siapa yang pengen umroh? Saya. Insya Allah saya kasih tiket umroh satu. Pertanyaannya yang tunjuk tangan saya kasih, siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Gak ada, berarti mohon maaf lahir batin ya. Gak ada yang Baru dapat. girang Ustazah, saya udah mau nunjuk aja. Pertanyaannya gak mungkin. Gak mungkin. Karena kenapa? Kullu bani Adam khata, kata Rasulullah, semua keturunan Adam pasti punya salah. Wa khairu khata'ina at-tawabuna. Tapi ada yang sebaik-baiknya bersalah, mereka yang bertaubat. Maka wujud dari taubat salah satunya menghapus dosa, yakni dengan bersedekah. Ini ada kisah Bu, ya Allah, kisahnya luar biasa. Sosok laki-laki dari Basrah yang memang ya Allah lapendos. Laki-laki penuh dosa. Iya, tahu aja ya. Laki-laki penuh dosa. Dosanya udah banyak banget, kesalahannya banyak banget. Kalau kata kita orangnya udah makan kue cucur anget-anget. Hancur banget. Apa aja dia lakuin tuh maksiat. Apalagi mabok atau bahasanya apa itu ya. Dia tuh benar-benar demen khamar. Ya Allah. Kemudian qadarullah meninggal dunia. Gak ada yang mau tuh Bu untuk sholatin. Bahkan istrinya harus panggil 2 orang untuk bawa jenazahnya. Ditaruh di tengah lapang, kemudian digali itu kuburnya. Tapi gak ada yang mau nyolatin. Gimana ini warga pada kemana ya? Bu, gimana itu? Oh saya gak tahu, saya gak mau. Ini banyak banget ini salahnya. Kemudian ada orang yang ahli ibadah tinggal di atas gunung. Turun. Lah ini kenapa? Mohon maaf, ini ada apa kok bisa datang ke sini? Saya ini bermimpi bahwa Allah telah mengampuni ini dosa laki-laki ini. Ini suaminya ibu, iya ini suami saya. Memang kesalahannya banyak Bu. Waduh gak pernah dia berbuat kebaikan. Coba mikir baiknya apa? Ibu, iya. Ibu, iya. Ya Allah ibu mohon maaf kalau lihat suami kira-kira banyak senyumnya apa banyak cemberutnya? Tergantung. Masa sih? Masya Allah. Jadi maksudnya apa? Ini banyak salahnya. Dia gak pernah berbuat kebaikan sama sekali.
Coba ibu pikir lagi. Oh iya ternyata ketika digali ada 3. Yang pertama Masya Allah. Dia ini luar biasa. Kalau dia dengar azan subuh. Kemudian ambil air wudu berangkat ke masjid. Padahal dalam keadaan dia tuh mungkin habis minum khamar ya. Yang kedua, kemudian kalau ketemu anak yatim, fakir miskin, dia kasih yang namanya sedekahnya. Yang ketiga, dia suka bangun di tengah malam kemudian dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma merasa dirinya, ya Allah, nanti saya di neraka mana ya? Dosa saya banyak banget, saya neraka mana? Ya Allah, itu senantiasa merenung. Kemudian dari situlah kata orang yang ahli ibadah, Allah mengampuni segala kesalahannya. Bu, yuk sama-sama kita bertaubat kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah terima dengan jalan bersedekah. Ubur-ubur di sungai liat. Hati-hati kita jangan sampai nyebur dalam maksiat. Insya Allah. Nah Ustadz, ada yang mau ditambahin lagi kan nih Ustadz? Luar biasa Ustadz. Ada yang mau ditambahin lagi Ustadz? Ada lagi poin berikutnya apa lagi nih? Tadi kan pertama udah bisa menyembuhkan penyakit. Betul. Terus bisa menghapuskan dosa. Apa lagi Ustadz? Selanjutnya kata Nabi, as-shadaqatu tarudul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Mantap. Bahkan mohon izin, mohon maaf. Dulu pada zaman Nabi Sulaiman itu Ustazah ya, pada zaman Nabi Sulaiman, salah satu mukjizat Nabi Sulaiman itu kan bisa berbicara selain dengan manusia, dengan binatang tuh. Ini anak nih ibu-ibu burung tahu? Mak-mak burung itu curhat ke Nabi Sulaiman. Ngadu, Nabi Sulaiman, sarang saya nih ada bapak-bapak yang tiap saya punya anak diambilin mulu anak saya. Kata Nabi Sulaiman, siapa namanya? Mang Udin katanya. Bukan Mang Udin, bukan. Curhat ke Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman memanggil orang yang suka ngambilin anak burung ini. Dikasih tahu nggak boleh kamu begitu. Bukan hanya itu, Nabi Sulaiman memanggil 2 jin untuk menjaga si sarang burung, mak-mak burung ini. Singkat cerita, setahun kemudian, nah si bapak-bapak ini lupa lagi Ustazah. Lupa bahwa udah diingetin sama Nabi Sulaiman. Berangkat lagi mau ngambil anak, ngambil lagi. Emang batu nih bapak-bapak nih. Emang bapak-bapak kalau udah main burung begitu. Tapi untungnya ternyata si bapak ini dia bersedekah dengan sepotong roti. Bersedekah dengan sepotong roti. Pas mau naik, ibu tahu apa wasiat Nabi Sulaiman ke 2 jin ini? Kalau si bapak datang ke sini lagi, ngambil burung lagi, bikin 2 aja tuh badannya. 1 buang ke barat, 1 buang ke timur. Wah, si jin ini udah siap-siap. Ini orangnya ternyata, awas aja. Kan saya potong jadi 2. Hari itu biasanya kalau jin. Harus begitu biasanya. Pas naik, pas mau diambil tuh si burungnya itu, si anak-anak burungnya itu, berkah dari sedekah Allah menurunkan 2 malaikat. Memerintahkan 2 malaikat untuk apa? Ngebuang 2 jin ini. Harusnya kan yang dibuang siapa? Yang dilempar siapa? Yang tadi mengambil burung. Bapak-bapak tadi Ustazah. Ini yang dibuang siapa? 2 jin itu yang 1 dibuang ke barat, yang 1 dibuang ke timur. Berkah apa? Sebelum dia naik dia sedekah dengan sepotong roti padahal. Maka salah satu dari hikmah sedekah, kekuatan dahsyatnya sedekah bisa menolak bala gitu ya Ustazah ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi nih Ustazah yang mau ditambahin lagi? Sedekah ini Masya Allah juga melapangkan rizki. Karena kita kan rizki ada yang hisian wa ma'nawiyan. Ada yang kelihatan, ada yang enggak ya Bu ya. Kadang kalau yang kelihatan apa sih Kak Fadlan? Rumah, 3 tingkat, mobil cakep banget ya. Ya Allah perhiasan cantik ya. Masya Allah nih istri cakep banget kita. Cakakan gitu-gitu ya. Kemudian apa? Ini gelangnya bererot banyak banget. Itu yang kelihatan. Tapi ternyata ada yang nggak kelihatan, sehat walafiat, kemudian juga nikmatnya beribadah. Ternyata dari sedekah ini lapang rizki kita. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang jamaah siapa yang mau bertanya angkat tangannya. Yang mana ya? Yang sebelah sini dulu lah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Zenita, saya berasal dari Jatiwaringin. Saya ingin bertanya kepada Ustazah Lulu,
Jadi Ustazah, kalau di jalan itu kita sering menjumpai pengemis atau peminta-minta yang masih terlihat sehat seperti itu. Namun kita tuh kayak suka ragu karena takutnya dia itu cuma pura-pura dan tidak benar-benar membutuhkan seperti itu. Nah, takutnya juga sedekah yang kita kasih nantinya akan dipakai untuk hal-hal yang buruk seperti itu. Dalam pandangan Islam itu seperti apa ya Ustazah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makan buah atep anget-anget, ini pertanyaannya mantep banget. Iya. Cakep banget lagi yang nanya ya. Masya Allah. Jawabannya kayak kita bercermin. Ada itu banyak sekali, cantik sekali. Alhamdulillah Masya Allah. Bagaimana kalau misalnya kita bertemu nih ada pengemis gitu kan. Karena mohon maaf sekarang banyak yang seperti itu ya. Sedekah pinggir jalan. Totonya mobilnya luar biasa. Motornya banyak banget. Itu gimana kira-kira? Mohon maaf ya Bun ya. Insya Allah yang pertama kita kuatkan niat kita dalam bersedekah hanya untuk Allah semata. Yang kedua, yakni wallahu a'lam bishawab, itu semuanya adalah kita gantungkan kepada Allah. Karena ada kisah nih, seorang laki-laki Masya Allah demen banget sama sedekah. Dia sedekah, ketiga orang nih. Yang pertama nih dia sedekah nih, emang bener-bener nih mohon maaf kepada penzina. Orang-orang rame. Itu kok yang dikasih begitu sih. Padahal mah itu kan dia penzina. Bagaimana? Oh rame itu orang-orang. Kemudian dia bilang, ya Allah apa saya salah ini yang saya ngasih begini. Besok saya berazam lagi. Saya pengen sedekah lagi. Yang kedua dia sedekah kepada orang yang banyak maksiatnya. Banyak dosanya. Orang-orang pada rame. Itu gimana sih kok sedekahnya kepada orang yang banyak dosa. Padahal dia kan maksiatnya banyak banget. Dosa apa aja dikerjain. Ya Allah apa saya salah. Ya Allah besok saya berazam mau sedekah lagi. Kemudian mohon maaf dia sedekah ke orang kaya besoknya. Dia nggak tahu kan ya namanya juga. Dia nggak tahu nggak nanya ini yang penting dia sedekah. Ternyata orang-orang rame. Itu kan orang kaya. Kenapa dia sedekah ke orang kaya? Jaka sembung nelen karet. Orang kaya mah kan udah ada hartanya. Jaka sembung nelen karet. Nggak nyambung pret begitu. Terus gimana? Apakah sedekahnya ini diterima? Masya Allah, mohon maaf dia bermimpi, ternyata sedekahnya semuanya diterima. Kenapa? Karena dari mohon maaf penzina itu jadi taubat. Kenapa? Karena ternyata dia berhenti dari kerjaannya. Yang kedua, yang pendosa pun juga ya, yang suka mencuri, suka berbuat kejahatan, dia berhenti karena dari sedekahnya itu. Yang ketiga, menyadarkan orang kaya untuk gemar bersedekah. Jadi ketiganya ini ada hikmah yang didapat. Oke kalau kayak gitu sahabat cinta surga jangan kemana-mana dulu karena ada yang mau lewat tetap di Cinta Surga, Cinta Islam, Masya Allah. Julid doang, ada yang begitu di sini? Nggak ada. Yang ada mah yang di sono, Ce Edoh, Ce Patim, Ce Iis. Ini Ce Iis, Ustadz ada Ce Iis nih. Ce Iis punten, bukan Ce Iis yang ini. Ini mah Ce Iis yang tetangganya Ce Kokom. Oi ibu yang kerudung merah, udah cantik juga soleha. Kalau ingin hidupnya berkah, rajin-rajinlah sedekah. Cinta surga, cinta Islam, Masya Allah. Masya Allah, tadi kita udah ngebahas nih Ustadz, Ustazah tentang keutamaan bersedekah. Nah sekarang yang belum kita tanyain, yang juga mau kita tanyain sama Ustadz dan Ustazah tentang macam-macam sedekah nih Ustazah nih sekarang. Apa nih macam-macam sedekah? Silakan Ustazah, bisa dijelasin. Izin ya Ustadz ya, Kapadlan juga, Masya Allah. Ibu. Ibu. Macam-macam sedekah ada dua. Yang pertama sedekah wajib, yang kedua sedekah sunnah. Namanya sedekah wajib harta yang dikeluarkan maka wajib. Yang kedua apa? Nazar.
kadang kita suka ada nih yang memang ya Allah, saya kalau misalnya lulus nih ya nih dari universitas gitu kan, kayak kalau misal dapat kerjaan saya bernazar mau mensedekahkan 10 anak yatim duafa. Itu wajib hukumnya. Jangan sampai kita udah sukses, udah benar-benar lolos, gado-gado dimakan Bang Mamat. Bodoh amat, jangan begitu. Kemudian apa lagi? Kafarah, yakni denda, bayar Bu, wajib. Karena terjadi pada masa Rasulullah SAW. Mohon maaf ya Bu ya, jima atau berhubungan suami istri ketika Ramadan. Ya Bu ya, namanya Ramadan kan apa aja yang dilihat rasanya enak banget ya. Masya Allah, jadi ada yang wajib, yakni termasuk nadar kafarah ya. Jadi itu wajib Bu, dikeluarkan dan hukumnya wajib. Kemudian ada juga yang sunnah. Yang sunnah silakan. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah, maka berarti dekat dengan Rasulullah di syurganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wah naga beli saat, semoga bermanfaat. Amin. Saya mau nanya juga mau Ustaz. Apa sedekah itu harus berupa harta Ustaz? Siap. Silakan Ustaz. Oke, gaskeun. Gaskeun. Izin Ustaz. Silakan Ustaz. Sahabat cinta surga dimanapun Anda berada, apakah sedekah itu harus dengan harta? Kata Nabi apa? Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Kalau punyanya harta, silahkan dengan harta. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ibu nggak punya harta, tapi punya ilmu, bisa ngajarin anak-anak TPA, sedekahlah dengan ilmu. Harta nggak punya, ilmu juga nggak ada. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Ibu punya tenaga, ibu ngaji belum bisa ngajarin orang, apalagi anak-anak TPA. Harta juga boro-boro ya kan? Cicilan di mana-mana soalnya Bu ya. Belum gamis yang kata Ustazah tadi 2 kali cicilan belum lunas juga. Tapi ibu punya kekuatan, punya tenaga. Ibu bisa bersihin masjid, ibu bisa ngepel di masjid. Jangan sampai ibu harta nggak punya, ilmu nggak punya, tenaga juga nggak ada. Yang ada nyinyir doang. Yang ada nyinyir doang. Ini ada muludan, tahu muludan? Ini kalau di kampung tuh ada muludan Ustazah. Udunan enggak, tahu udunan? Udunan tuh bahasa Jerman. Patungan. Patungan enggak. Bantuin pasang tenda juga enggak. Bantuin bungkusin itu snack juga enggak. Bisanya apa doang? Oh, itu ketuanya BRT ya. Gua mah pengen tahu aja kalau dia jadi ketuanya dia sukses apa enggak. Lu tahu kan waktu gue jadi panitia? Gua mah sorry. Harta nyumbang juga enggak. Bersih-bersih kagak ikutan. Nyumbang ilmu boro-boro, bisanya julid doang. Ada yang begitu di sini? Enggak ada. Yang ada mah yang di sono, Ce Edoh, Ce Patim, Ce Iis, Ini Ce Iis, Ustadz ada Ce Iis ini. Ya ini Ce Iis punten, bukan Ce Iis yang ini. Ini mah Ce Iis yang tetangganya Ce Kokom. Jadi apakah sedekah itu harus dengan harta aja? Enggak. Ibu punya ilmu, ibu punya tenaga, silahkan bisa sedekah dengan itu. Bahkan senyummu di hadapan saudaramu juga sedekah. Ibu praktek ini, abis ngaji dari sini, pulang dari sini, keluar ketemu sama abang parkir sama satpam. Ustadz, kalau kita salam ke orang itu sedekah nggak? Ibu tahu nggak artinya salam itu apa? Assalamualaikum. Itu kan mendoakan keselamatan, betul? Sedekah atau enggak? Atau sedekah, cedoh. Makanya mulai dari sekarang, kalau ibu nggak punya uang, ilmu juga apalagi, tenaga udah reyot, nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustadz Encep. Ditambahin senyumannya, kan sedekah juga. Assalamualaikum Ustazah Lulu. Gitu ya Ustazah. Jadi kita senyum ya. Iya. Sedekah tuh, sedekah begitu. Ya, ibu dengan ibu siapa, dari mana, dan mau bertanya dengan siapa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda dari Bogor. Saya mau izin bertanya buat Ustazah. Silahkan Ibu. Kalau kita bersedekah mengatasnamakan orang lain atau orang tua,
apakah sedekah itu pahalanya akan mengalir untuk kita. Sedangkan secara tidak langsung kan kita bersedekah tapi tidak mengatasnamakan nama kita. Itu bagaimana Ibu Ustazah? Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ada toke nganyut di kali. Pertanyaannya oke sekali. Alhamdulillah. Ibu. Bagaimana kalau sedekah atas nama orang tua atau orang lain? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal maka terputus semuanya. Nggak ada yang kita bawa tuh. Yang namanya harta, kemudian mobil kita, bahkan anak-anak kita. Harta kita semuanya nggak akan ada yang dibawa masuk ke dalam kubur kecuali 3. Sodakotin jariyah, sodakoh jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Aw waladin solihin yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Insya Allah. Jadi sodakoh masuk di sini. Mohon maaf ya Allah, bagaimana ya kalau misalnya sedekah saya atas nama orang tua, kira-kira nyambung gak? Kira-kira ngalir gak pahalanya? Jaka sembung makan kedongdong, nyambung dong. Ya Allah, undang anak-anak yatim, kita kasih bismillah, ini atas nama orang tua saya, Masya Allah. Ya, kita pengen juga untuk senantiasa orang tua kita berkah, maka sedekahnya nyambung. Sebagaimana Rasulullah SAW bersedekah pun juga atas nama istri tercintanya, yakni Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan pun juga mohon maaf ketika Rasulullah menyembeli, ini untuk sembelihannya, daging-dagingnya pun juga diberikan kepada kerabatnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dibagikan juga atas nama Sayyidatina Khadijah. Artinya apa? Karena doa anak yang soleh soleha nyambung walaupun orang tua kita meninggal dunia. Insya Allah. Ikan lohan punya peberkah, mudah-mudahan barokah. Amin. Gitu Ustadz. Masya Allah ya. Nah, kembali lagi kepada sahabat cinta surga yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Ya, ibu yang ini, silakan ibu. Ya, silakan berdiri. Ibu dengan ibu siapa, dari mana, dan mau bertanya dengan siapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Ebi dari Al-Muhibah Cikeas mau bertanya dengan Bu Ustazah. Silakan Ibu. Begini Bu Ustazah, saya mau bertanya kapan waktu terbaiknya kita untuk bersedekah? Apakah bulan biasa dan bulan Ramadan itu pahalanya sama? Terima kasih Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ikan gabus di kali, pertanyaannya bagus sekali. Ibu. Ibu. Jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah panjang umur dalam taat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini sedekah ada gak sih waktu yang terbaik? Bagaimana? Yuk sama-sama biar kita gemar sedekah ya. Yang pertama gerhana bulan, gerhana matahari. Kenapa? Karena Allah menampakkan kekuasaannya. Maka mohon maaf, tidak hanya bertakbir, kemudian salat, berdoa, tapi juga perintah Rasulullah yakni senantiasa kita bersedekah. Kemudian kapan? Yakni di bulan Zulhijjah. Yang kedua nih. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 utamain kita itu perbanyak sedekah ya Masya Allah. Di mana bulan tersebut Masya Allah para yang melaksanakan ibadah haji ya berdoa, kita juga pengen, maka insya Allah kita juga kuatkan dengan sedekah kita insya Allah. Kemudian dalam keadaan yang ketiga nih, ya Allah benar-benar kesulitan, falak tahamala aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Dalam keadaan yang memang benar-benar sulit, lika-likunya penuh tantangan, tapi mohon maaf banyak orang yang gak ngambil kesempatan ini. Ya, artinya apa? Yuk sama-sama memberi makan fakir miskin dalam keadaan yang benar-benar masghobah, butuh, kelaparan. Ya Allah, gak ada makanan sama sekali. Seperti saudara kita yang ada di Palestina, kan begitu ya Bu ya. Kita cari misalnya ada yang gempa, maka kita berikan yang terbaik. Allahu Akbar, saling menolong, saling membantu, karena muslim ibarat satu bangunan. Kemudian ada juga al-awqatul fadilah, waktu-waktu yang utama. Yang tadi Imam Ali Zainal Abidin malam hari.
Ya, jadi kalau malam pun ada surahnya. Surah apa itu kalau malam? Surah Al-Lail, malam hari. Ya, malam pun masya Allah bersedekah. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, waktu yang utama untuk bersedekah ini termaktub dalam hadis yakni subuh. Makanya ada sedekah subuh. Ibu-ibu kalau misalnya subuh ngapain aja? Sholat ya, habis sholat kemudian ngapain aja? Ngorok lagi. Udah bobok lagi, bobok cantik lagi ya Bu ya. Sedekah Bu, niatin. Kenapa? Karena di waktu subuh ada 2 malaikat. Yang satu malaikat doanya baik. Yang satu lagi doanya buruk. Yang doanya baik, ya Allah tambahkan harta yang disedekahkan di sedekah subuh ini biar makin berkah. Ada juga malaikat yang doanya buruk, ya Allah nih orang bakhil. Maka hancurkan, musnahkan biar nggak berkah nih harta. Naudzubillah min dzalik. Kemudian tadi Ibu bilang, oh gimana kalau Ramadan? Pahalanya sama nggak sama bulan-bulan lain? Jelas beda. Kenapa beda? Karena Masya Allah hari aja yang paling baik disebutnya ya Bu ya, Sayyidul Ayyam, pimpinan hari. Namanya pimpinan paling cakep. Dari hari-hari yang lain paling bagus tuh hari apa itu? Jumat. Maka perbanyak amal soleh di hari Jumat. Ya Bu ya, Masya Allah tuh hari. Ada juga namanya Sayyidus Syuhur, pimpinan bulan. Ini bulan-bulan ada 12, pemimpinnya paling cakep. Bulan apa itu ya Bu ya? Bulan Ramadan, Masya Allah. Makanya insya Allah mudah-mudahan kita perbanyak juga sedekah di bulan Ramadan. Allah lipat gandakan pahalanya. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah yang mengetahui dilipat gandakan pahalanya. Kemudian apa? Ada juga namanya Sayyidul Lail, pimpinan malam. Malam apa paling bagus Bu? Malam Jumat katanya. Ya Allah, kok malam Jumat sih? Emang malam Jumat ada apa? Mau ngapain Bu? Sedekah Jumat kali ya. Bukan malam Jumat, malam Lailatul Qadar. Sedekahnya dikencangin lagi. Insya Allah. Buah naga beli di saat, semoga bermanfaat. Emang saya mah nggak salah bestian sama Ceedoh. Pokoknya mah dermawan Ceedoh mah. Besoknya nambah Bu, jadi 1 juta. Itu kalau sedekahnya ria, nambah kalau dipuji. Teh kelapa dibawa pakai tronton. Jangan lupa kita nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta surga, cinta Islam, Masya Allah. Wah Masya Allah banget nih Ustadz, Ustazah. Barusan kita udah ngebahas tentang keutamaan sedekah. Betul. Terus macam-macamnya sedekah. Ya. Nah ini ada nih Ustadz yang lagi fenomenal sekarang nih ya. Sekarang kalau misalkan ada orang yang bersedekah tapi dikontenin. Ya, itu dibilangnya ria. Tapi kalau dia diam-diam dibilangnya pelit. Nah sebenarnya bingung nih kan, ini kan jadi dilema nih akhirnya. Sebenarnya sedekah tuh yang bagus ya gimana sih? Diam-diam apa terang-terangan Ustadz? Siap. Ya. Oke. Silakan Ustadz boleh. Ustazah mohon Silakan izin. Ustadz. Kadang kita kalau sedekah itu tangan kanan memberi, tangan kiri Insta story. Betul ya Bu ya? Tapi bukan ibu yang di sini. Ibu yang di mana? Di sono, Ceedoh, Cepatim. Nah yang paling bagus itu yang mana? Sedekah terang-terangan atau sedekah sembunyi-sembunyi. Lihat di surat Al-Baqarah Allah mengatakan bahwa iltubdus sadaqat fani'immahi wa iltukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Sedekah terang-terangan kata Allah bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau disembunyikan. Kenapa sedekah disembunyikan atau sembunyi-sembunyi itu lebih baik? Karena potensi terhindar dari rianya lebih banyak. Ceedoh mah emang dermawan. Sedekahnya padahal cuma 10.000. Emang saya mah nggak salah bestian sama Ceedoh. Pokoknya mah dermawan Ceedoh mah. Besoknya nambah Bu, jadi 1 juta. Itu kalau sedekahnya ria, nambah kalau dipuji, giliran dicaci. Sedekah 10.000 doang, mendingan kagak usah, malu doang. Besoknya nggak sedekah lagi. Nah itu berarti sedekah kita bisa diindikasikan sedekahnya ria. Tandanya apa tadi kalau sedekah ria?
nambah kalau dipuji, berkurang kalau dicaci. Jadi yang lebih baik mana? Sedekah terang-terangan. Bagus buat memotivasi orang. Tapi ada yang lebih baik, yaitu sedekah sembunyi. Itu Ustazah. Macan tutul nganyut di kali. Cakep. Ustadz betul sekali. Masya Allah. Insya Allah Belum mudah-mudahan. ngarang pantunnya lagi. Jadi gak dibales. Nggak apa-apa Ustadz ya. Ibu. Insya Allah mudah-mudahan kita manggut-manggut tanda setuju. Cemungut-cemungut untuk maju. Artinya apa? Maju dalam hal sedekah. Terang-terangan baik. Kemudian juga sembunyi-sembunyi lebih baik insya Allah. Yang penting jaga niat kita. Insya Allah. Ini ada kisah cicitnya Rasulullah SAW. Namanya Imam Ali Zainal Abidin atau Zainul Abidin. Ya, jadi Imam Ali ini adalah putra dari Husain bin Ali. Jadi Ali bin Husain. Bagaimana sedekahnya? Sembunyi-sembunyi. Sampai saudaranya nih bilang, ih pelit amat ya. Dikumpulin dirhamnya untuk dirinya sendiri. Masya Allah, usianya sampai 58 tahun. Jadi ketika wafatnya baru ketahuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Ali bin Husain. Baru berasa bu. Orang-orang yang miskin, anak-anak yatim. Lah biasanya ada yang kasih kita roti nih. Jadi tahu-taunya udah ada roti aja depan rumah. Tapi kok sekarang udah gak ada lagi setelah Ali bin Husain wafat meninggal dunia. Masya Allah baru ketahuan pas wafat, baru ketahuan pas meninggal dunia. Ternyata Ali bin Husain senantiasa bersedekah di malam gelap, malam yang Masya Allah dinginan, kemudian pekat. Dia jalan ke rumah-rumah, maksimalnya 100 orang dia berikan untuk sedekah roti. Masya Allah. Ibu-ibu. Jadi silahkan ya untuk senantiasa gemar bersedekah. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhillihumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada yang namanya 7 golongan ketika nanti kita nggak dapat naungan, nggak dapat yang namanya mohon maaf perlindungan, kecuali yang dapat melindungi kita hanyalah Allah, yakni salah satunya orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Insya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan kita ikutin ya Bu ya. Jangan sampai mohon maaf kita udah jaga. Hamba Allah 10 juta. 10 juta itu saya hamba Allah. Hamba Allah itu saya. Ya Allah sama aja. Daun saga, daun tales gak gitu juga keles. Ya insya Allah mudah-mudahan kita jaga sedekah kita. Sembunyi-sembunyi lebih baik. Dan menampakkan sedekah kita itu memotivasi. Biar yang lain pun juga ikut bersedekah. Ya, kita kasih kesempatan lagi buat sahabat Cinta Surga untuk bertanya. Silakan angkat tangannya. Saya sekarang mau yang ini. Silakan Ibu yang di belakang pakai kacamata. Semuanya kacamata ternyata. Berdiri dulu ibunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wati dari Majelis Taklim Al-Husnah, Ciracas. Mau bertanya Pak Ustadz? Mangga. Suami saya sering memberi sedekah kepada kedua orang tua, tapi tanpa sepengetahuan saya. Saya marah, kenapa tidak jujur dengan saya? Apakah saya berdosa kalau marah? Gitu aja Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Kata Cewati, saya dosa enggak Ustadz? Suami saya ngasih sedekah ke orang tuanya, sembunyi-sembunyi nggak bilang ke saya marah. Hayo, kenapa? Berarti di kitanya ya Bu ya, bukan ibu ini mah kita bareng-bareng ya. Kitanya ini mah berarti pelit sama mertua, nggak pernah sayang sama mertua. Sedangkan ingat, baktinya suami kita itu masih sama orang tuanya. Kalau istri kita pengertian sama orang tua kita, pengertian sama mertua, sayang sama mertua, suami juga nggak bakal atuh ngumpet-ngumpet. Berarti kalau suami selalu ngumpet-ngumpet, ngasih ke orang tuanya, jangan marah sama suami. Bawa cermin, set.
bercermin. Oh, berarti ada yang salah di diri saya. Ya, kita juga punya kuis buat para jemaah, insya Allah. Ya, sahabat Cinta Surga yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah dari kami. Ya, apabila sahabat Cinta Surga bisa menjawab, nanti angkat tangannya. Oke, pertanyaannya adalah, apakah bentuk sedekah lain selain harta? Yang ini nih saya lihat nih, paling belakang. Silakan. Dengan Ibu siapa, dari mana? Ibu Tri Nurhayanti dari Majelis Taklim Al-Muhibah Cikeas. Oke, Ibu Tri Nurhayati. Jawabannya apa, Bu? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Dengan tenaga. Dengan tenaga. Dengan senyum. Dengan senyum. Masya Allah. Gimana Ustadz? Gimana Ustazah? Jawabannya benar apa enggak? That's right. Oke, kalau gitu Ibu berhak mendapatkan hadiah. Terima kasih banyak Ibu, ini hadiahnya. Masya Semoga Allah. bermanfaat, insya Allah. Rezeki. Amin. Sahabat Cinta Surga, sampai berjumpa lagi di kajian penuh cinta yang ringan dan bermakna. Tetap di Cinta Surga, Cinta Islam, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.